Novanto menyebutkan ada aliran dana dari pengusaha Andi Narogong selaku pemenang tender proyek ke beberapa anggota DPR berlangsung, dan Ganjar Pranowo, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, disebut Setia Novanto menerima aliran dana masing-masing senilai $500.000 Amerika. Puan Maharani menerima $500.000 Amerika saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan proyek KTP elektronik di DPR, dan Pramono Anung yang ketika itu menduduki jabatan Wakil Ketua DPR. Panggung politik di tanah air terus memberikan sebuah kejutan yang maha dahsyat. Pada saat ini, korupsi IKTP akan dan sedang diungkap kembali karena tersangkanya sudah ditangkap, dan kita akan melihat bagaimana statement dari Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi lah yang membakar dan mengkerdilkan partai yang mengusungnya. Ketika ada kata-kata membakar, berarti di sana ada kata-kata kehancuran selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, justru saya berpikir dengan merosotnya suara Partai PDI Perjuangan ini bukan karena Jokowi atau karena pihak luar lainnya. Kenapa saya katakan pihak luar? Karena memang Pak Jokowi sudah dipecat dari Partai PDI Perjuangan. Tentu saja pada saat ini Pak Jokowi adalah pihak luar dari partai. Namun justru saya berpikir, jangan-jangan yang membuat suara PDI Perjuangan merosot ini bukan karena Pak Jokowi ataupun yang lainnya, justru karena internal partai itu sendiri. Kenapa saya katakan karena internal partai itu sendiri? Tempo hari kita pernah memberitakan Pak Sudarsono mengkritik dengan tegas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang terlalu banyak memberikan statement kesana kemari perihal kasus yang tengah dihadapinya. Bahkan beliau mengatakan bahwa ketika ada berbagai argumen yang seharusnya tidak perlu disampaikan, inilah yang justru memperburuk citra partai di mata masyarakat. Kita cocokkan dengan realita yang terjadi, rekan-rekan. Terhitung pemilihan presiden 2024, PDI Perjuangan bisa dikatakan hancur lebur dan kalah total. Kemudian berlanjutlah kepada Pilkada 2024. Ya, kita tahu bahwa tidak semua pasangan Kim itu menang pada pemilihan Pilkada 2024 yang lalu. Namun tentu saja ketika kita comparekan dengan jumlah yang menang dari Kim dan jumlah yang menang dari Partai PDI Perjuangan, tentu saja itu jumlahnya sangat tidak sebanding, rekan-rekan. Apalagi di basis kandang banteng sendiri, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus unggul dengan sangat telak di atas 55%, bahkan menyentuh angka 60%. Ini artinya memang ada apa di internal partai itu sendiri. Ketika kita berbicara internal partai, kita berbicara dulu petingginya. Ada Hasto Kristianto yang pada saat ini tengah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ada Yosana Lauli yang tentu saja dicekal oleh KPK perihal kasus pelarian Harun Masiku. Kemudian kasus baru, kasus lama yang kembali diungkap dan memang ditemukan tersangkanya, Paulus Thanos di Singapura, kembali menyudutkan 3 nama dari Partai PDI Perjuangan, Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Ini artinya memang korupsi IKTP tentu saja tidak bisa dianggap sepele. Dan saya khawatir tentu saja ini akan semakin memojokkan citra partai ketika memang ini yang paling saya takutkan, dan ini adalah konsekuensi hukum, rekan-rekan. Saya agak berat jujur menyampaikannya. Ketika Puan Maharani dan 2 tokoh penting PDI Perjuangan ini, misalnya terbukti mendapatkan dana atau terbukti terlibat dalam korupsi IKTP. Bayangkan bagaimana citra partai PDI Perjuangan. Itu kan kerugian negara tadi sudah Mas Doni sampaikan 2,3 triliun. Itu kan ya? Uang semua ya, nggak ada daunnya. Iya. Nah, kan? Uang kita wajib pajak itu. Makanya KPK berkewajiban untuk menelusuri ya siapa saja yang menerima. Kalau kita berkaca dari siapa saja yang sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, setidaknya saya melihat ada 4 klaster ya. Yang tidak mau menyulitkan orang, tidak maulah seolah-olah ya sudah, ini kesalahan biar saya yang tanggung sendiri. Namun
Setelah saya melihat kok ini saya dijadikan tempat pembuangan sampah sama semua orang. Ini bukan tempat pembuangan sampah lagi, tapi ini seperti Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir dari semuanya gitu. Ya saya akhirnya tergerak, yang mulia, ya mau tidak mau dengan bukti-bukti rekaman-rekaman yang dimiliki oleh KPK juga, bukti-bukti transaksi juga, ya saya sebagai terdakwa berusaha untuk kooperatif. Itu ada Pak Oka Mas Agung. Saya dikenalkan sama Pak Paulus Thanos. Pak Paulus Thanos, ini Pak Oka Mas Agung. Nanti Pak Oka Mas Agung yang akan mengurusi masalah fee DPR. Terus kemudian nanti dia yang akan membantu untuk urusan perbankan modal yang dibutuhkan sama Pak Paulus Thanos dan Pak Anam. Akhirnya yang kedua juga berbicara mengenai fee DPR, nanti yang urus Oka Mas Agung. Ini pernyataan SM. Betul yang mulia. Khairuman Harahap yang kala itu menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI pada akhir tahun 2011 juga sempat menagih jatah realisasi komitmen fee. Saat itu Andi kemudian diundang ke Equity Tower. Di sana sudah hadir Khairuman Harahap, Direktur PT Sandi Pala Arta Putra Paulus Thanos, dan juga Setia Novanto. Kemudian pada akhir 2011 Pak Irman ditagih sama Pak Khairuman Harahap komitmen fee yang 5%. Ya? Komitmen fee DPR yang 5% ditagih. Maksudnya untuk merealisasikan komitmen fee yang 5%. Sekitar 5% pada saat kapan? Dari awal sudah tahu. Jadi dari awal sudah terbangun bahwa Depdagri akan memberikan fee 5% kepada DPR karena pembicaraan Pak Irman. Yang tadi ya? Iya, betul. 10% itu ya? Betul, yang mulia. Jadi sekitar akhir 2011 itu Pak Irman ditagih sama Pak Khairuman untuk merealisasikan. Nah, atas penagihan itu Paulus Thanos dan saya diundang ke Equity Tower. Equity Tower tempatnya kantor Pak Setia Novanto. Waktu itu ada Pak Khairuman, waktu itu ada saya, ada Pak Paulus Thanos, kemudian Pak Setia Novanto. Di persidangan tipikor, Andi Agustinus mulai membuka semua peran-peran Setia Novanto, dan Andi ingin agar dia hidup tenang, jadi dia membongkar peran Setia Novanto. Ya silakan aja dong dia mau bongkar, apa kan hak setiap orang. Tapi dalam hal ini kan katanya kan dia harus bisa membuktikan. Seperti contoh saya bilang, oh Anda tadi kasih saya uang dan sebagainya kan gitu kan. Nah sekarang dari mana sekarang you bisa buktikan you kasih saya uang? Kan saya harus bisa membuktikan kan, bukan dengan mulutnya aja kan gitu kan. Jadi kalau kita belajarlah bicara itu hukum yang benar gitu loh, jangan hanya namanya saksi katanya, itu nggak baik gitu loh. Ada rekaman Johannes Marlim juga ini Kan tidak berlaku kan, putusan MK nomor 21 kan tahu sendiri kan, rekamannya tidak diambil oleh penyidik dan tidak ada izin dari penyitaan dari pengadilan, tidak bisa digunakan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Masa itu hukum mesti saya ajarin lagi, yang benar aja lah. Usai persidangan, Andi berbicara kepada awak media. Ini adalah pertama kalinya Andi berbicara kepada wartawan. Andi kembali menegaskan bahwa keterangan yang ia berikan adalah fakta dan kejadian yang sebenarnya. Jadi keterangan yang saya berikan di pengadilan ini adalah merupakan fakta dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Fakta-fakta tersebut juga sudah dimiliki oleh KPK, yaitu berupa fakta transaksi rekening perbankan, juga ada fakta dari rekaman saudara Johannes Marlim yang secara lengkap merekam seluruh pembicaraan, seluruh peristiwa, kejadian-kejadian selama proses IKTP ini, yang sebagian sudah diperdengarkan kepada saya pada saat proses penyelidikan untuk tersangka IKTP yang lain, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Jadi keterangan saya ya seperti di persidangan yang tadi teman-teman sekalian dengarkan. Saya melihat segala sesuatunya sudah sangat terang benderang mengenai IKTP ini. Terima kasih. Bahkan rekan-rekan, isu ketiga tokoh tersebut masuk ke dalam bursa korupsi IKTP ini tidak hanya sebuah gosip di media sosial, tidak hanya digoreng di media, tidak hanya akal-akalan media,
atau banyak pihak yang mengatakan bahwa kami gedebras-gedebrus, ini adalah berita hoaks. Tidak, rekan-rekan. Bahkan pakar hukum sekalipun sudah angkat bicara terkait dugaan keterlibatan ketiga tokoh tersebut. Ketika kita mengambil dari beberapa sumber, salah satunya Riau 24.com, bahwa di sana dikatakan pakar hukum Universitas Bung Karno mengatakan bahwa KPK harus segera mengusut ketiga politisi Partai PDI Perjuangan. Masing-masing adalah Puan Maharani, Ganjar, kemudian Pramono Anung. Nah, ini sudah masuk memang pembahasannya di tingkat pakar hukum dari universitas ternama, rekan-rekan. Jadi memang ketika keterlibatan suatu tokoh dalam kasus korupsi, tentu saja ini harus diselidiki agar memang tidak menciptakan sebuah polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Artinya memang KPK kembali dihadapkan dengan tugas yang sangat berat, yakni mengusut tuntas kasus IKTP yang telah mandek beberapa tahun terakhir. Bayangkan ini kasus kan dari tahun 2018, lalu pada saat ini tahun 2025. Dan tentu saja siapapun yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah ngapain dihukum.